dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Sadis. Oke guys, kembali lagi dengan saya Daud di Erwinisme Channel. Kita akan membahas seputar vlogger, video reaction, dan tentunya hal-hal seputar musik. So, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe di bawah sini tombolnya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke guys, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang banyak dipertanyakan orang, banyak dipertanyakan para YouTuber, khususnya di bidang musik, mengcover lagu. Bagaimana aturan cover lagu YouTube supaya tidak melanggar hak cipta? Oke. Nah, dan juga apakah bikin sebuah cover lagu orang bisa kena pidana? Kita akan bahas di sini. Terus nonton video ini sampai habis, jangan di skip agar kamu tahu semua informasinya dengan betul dan benar. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini saya akan ulas di dalam ayosemarang.com. Maraknya cover lagu di YouTube menjadi sorotan sejumlah pakar. Hal itu terkait undang-undang hak cipta. Ini dia guys. Peraturan tentang izin mengcover lagu kembali dibahas oleh sejumlah pakar dan musisi dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bela Hak Cipta. Dalam diskusi tersebut menghadirkan beberapa pembicara termasuk pakar hukum pidana, ekonomi, dan kekayaan intelektual Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Edi Ribut Harwanti, serta sejumlah pelaku industri musik seperti Chandra Darusman dan legenda dangdut Indonesia Haji Rhoma Irama. Nah, menurut Edi Ribut Harwanto, pengambilan proses pidana bagi pelanggar hak cipta masih belum mendapatkan titik temu. Saat ini organisasi profesi yang menaungi pencipta, pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, dan hak terkait harus serius melakukan langkah hukum pidana bila mediasi tak menemukan solusi, kata Edi dalam tayangan diskusi yang diunggah di kanal YouTube pada Jumat 28 Agustus 2020. Edi mengatakan bahwa seluruh peraturan hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, termasuk aturan soal mengcover lagu. Nanti kita akan lihat isi undang-undangnya setelah ini. Oke, lanjut. Bagi para black YouTubers yang ketika dia menggunakan lagu punya pemegang hak cipta terus tidak izin dengan pelaku pertunjukan, itu kena sanksi. Jelas Edi di sini. Sanksinya apa? Nanti kita akan lihat. Sabar, jangan skip videonya. Menurut Edi, peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu mewajibkan para pengcover lagu untuk memberikan hak royalti kepada si pemilik pencipta ini. Nah, si pemilik pencipta ini, pencipta lagunya maksudnya ya. Kalau dia mendapat nilai ekonomi, tentu dia punya kewajiban untuk memberikan hak ekonomi kepada para pencipta lagu tersebut. Pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, dan lain-lain, itu wajib, kata Edi. Aturan itu juga berlaku bagi para pengcover lagu yang tidak memonetize, mengaktifkan iklan dalam akun YouTube mereka. Kalau dia tidak memiliki nilai ekonomi, maka pencipta lagu, pemegang hak cipta berhak mengajukan komplain ke YouTube. Ya. Nanti setelah dikomplain, kita juga ajukan resmi ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Nanti akan diverifikasi mana pelanggaran-pelanggarannya. Setelah itu diverifikasi, maka diserahkan ke Kementerian Informasi. Nanti Kementerian Bagian Informasi inilah yang akan melakukan pemblokiran akun secara permanen. Setelah 14 hari, dia akan meminta penetapan ke pengadilan agar ditutup secara total. Edi memaparkannya. Jadi secara mekanismenya seperti itu guys ya. Sementara itu, Bang Haji Rhoma Irama berpesan agar peraturan tentang hak cipta ini dalam mengcover lagu ini jangan sampai membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Ya, saya juga agak setuju
dengan Bang Haji Rhoma Irama. Agak sedikit setuju ya. Jangan sampai masyarakat ketakutan menampilkan satu lagu. Masyarakat harus izin. Ini sangat sulit diimplementasikannya. Misalnya live konser, kalau harus berizinkan sulit. Kata musisi yang akrab disapa Bang Haji Rhoma. Itu bayangkan guys, pas mau perform kita live harus minta izin. Bahkan kita cuma mau bersiul lagunya saja kita harus izin. Itu agak sulit ya. Jadi cover lagu agak sulit untuk izinnya. Terus, hal senada juga disampaikan oleh Chandra Darusman. Ia melihat bahwa fenomena cover lagu tersebut bukan hanya dilihat dari segi hukum saja. Kembali ke soal cover lagu, memang fenomena pemanfaatan lagu di-upload tidak melulu hanya aspek hukum, tapi ada aspek kreasi guys, aspek teknologi lain, dan malah mengalahkan aspek hukum. Dengan perkembangan teknologi, berbagai aspek itu lebur ya, karena sudah ada iklan di dalamnya. Kita berkreasi, kita membuat satu lagu, namun di dalam situ ada iklan ya, lebur semuanya. Musuh kita utama adalah kekurang pahaman atas apa yang sedang terjadi di dunia musik, atas dunia teknologi, Bapak Chandra. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini membunuh kreativitas. Ingat, sebab undang-undang hak cipta itu kan keseimbangan antara kebebasan berkreasi dengan tidak melanggar kepentingan individu, sambung Chandra. Simak diskusi mereka tentang cover lagu, bisa kena sanksi pidana. Di sini mana ini, klik kayaknya. Kita lanjut guys. Nah, ini dia. Hukum mengcover lagu ini sebelumnya telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 113, yang berbunyi sebagai berikut. Saya akan bacakan. 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau dipidana denda paling banyak 500 juta. 500 juta rupiah. Ketiga, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Wow, 1 miliar. Yang keempat, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Sadis. Kalau kita tidak minta izin kepada pemilik hak cipta atau pencipta lagu tersebut, kita bisa kena take down guys. Jadi take down itu bukan main, sadis. Di YouTube itu sadis ya, akun kita bisa ditutup dan lebih parah lagi kalau kita bisa dipolisikan, itu yang lebih parah, bisa denda sampai 4 miliar rupiah guys. Jadi alangkah baiknya menurut saya kita tetap harus, kalau mau mengcover lagu di YouTube, kita tetap harus minimal kita minta izin, kontak WhatsApp atau email atau IG kepada sang pencipta lagu atau mungkin publisher ya, publisher dari pencipta lagu tersebut. Kita minta izin, misalnya, Bang, saya mau cover lagu ini, saya cover lagu cuma untuk hobi saja, videonya saya tidak monetize, tidak ada iklan, tidak ada profit di situ, saya cuma mau cover untuk senang-senang, paling tidak beritahu kepada pemilik hak cipta. Terus bagaimana kita tahu kalau video kita itu diklaim oleh publisher atau penciptanya? Itu saya pernah juga 2 kali saya diklaim ya. Contohnya seperti ini punya saya ini ya. Ini video saya juga cover dulu, video saya Manis Kau Dengar reggae cover Erwinisme.
Nah, ini copyright claimnya itu nanti teman-teman buka di YouTube Studio, terus video di bawahnya dashboard itu, terus lihat videonya itu ada di restriction. Itu biasanya dia kalau non berarti belum diklaim, tapi kalau ada copyright claim berarti itu sudah diklaim. Terus klik see details, nanti kita bisa lihat. Nah, di sini dia siapa yang mengklaim. Ini diklaim oleh copyright owner Forward Music Publishing Co Ltd PT Nadako Musik, itu yang manis kau dengar. Terus ada satu lagi copyright claim di video saya Terlatih Patah Hati The Rain Feat Endang Sukamti. Nah, ini see details. Ini yang klaim PT Massive Music Entertain. Jadi rata-rata yang mengklaim yang mengklaim lagu, kalau saya pribadi dari publishernya langsung ya. Jadi ketika video saya nanti dimonetize, itu biasanya nanti bagi hasil menjadi pro rata. Jadi profit yang saya dapat saya bagi kepada pencipta yang mengklaim lagu cover ini. Jadi sama-sama diuntungkan. Namun videonya kalau tidak dimonetize ya juga tidak apa-apa juga, seperti itu. Tapi biasanya yang diklaim itu video-video yang dimonetize. Jadi hati-hati kalau kalian mau monetize lagu-lagu kalian yang di cover, tuh hati-hati ya. Kalau punya saya baru 2 video saja yang diklaim hak ciptanya. Untuk kalian yang ingin mengcover sebuah lagu atau menyanyikan ulang sebuah lagu, alangkah baiknya harus meminta izin kepada pemilik lagu tersebut atau publisher yang mempublikasikan video tersebut, yang mempublikasikan lagu tersebut, agar kita aman, kita tidak terjerat pasal-pasal dari Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta itu ya. Guys, itu bukan main. Itu kalau dipolisikan ya 4 miliar, paling rendah 500 juta. Syukur-syukur kalau kita cuma di take down dan channel kita ditutup oleh YouTube. Tapi kalau sampai dipolisikan ya nggak aswat itu, guys. Oke. Jadi sekian video dari saya kali ini, seperti itu. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa supportnya, klik like, comment, dan subscribe my channel, Erwinisme Channel, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar notifikasinya masuk ke YouTube. Oke, sekian dari saya, Erwinisme Channel, membahas tentang vlogger, reaction video, dan tentunya hal-hal seputar musik. Terima kasih.